إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث Kitabullah wa ahsanal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia Allah perintahkan untuk banyak beramal saleh karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amalan saleh dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk surga bukan karena amal kita diterima oleh Allah, akan tetapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Walaupun tentunya amal tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan salih adalah merupakan perbekalan terbaik yang kita bawa menuju kuburan. Karena seseorang di alam kubur keselamatannya adalah ditentukan oleh amal salihnya. Amal berupa keimanan dan ketakwaan, amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting adalah hatinya. Ya masyarakat muslimin, namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberi oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal saleh, setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berzikir kepada Allah dan tugas lain yang lebih berat dari itu, yaitu menjaga amal kita agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang beramal akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amalnya. Akibatnya Allah membatalkan amalan dia. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin dia merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah dan kepada akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal salehnya di hari kiamat tidak memasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya masyarul muslimin, banyak perkara yang menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan oleh Allah. Di antaranya yaitu seseorang merasa ujub, merasa bangga diri dengan banyaknya amal. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, al-ujubu muhabbatul lil amal. Ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Ketika seorang hamba sholat tahajud lalu dia merasa bangga dengan sholatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah berhasil menghafal Al-Quran lalu ia bangga dengan hafalan, maka Allah batalkan amalnya. Jika seseorang telah melakukan berbagai macam amalan sholih, tapi kemudian amalan sholih itu menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, maka ujub itu termasuk syirik kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil karena hakikatnya seakan-akan dia memungkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan dia kekuatan untuk beramal saleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya masyarul muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang bisa membinasakan. Di antaranya seseorang merasa bangga atau ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya, yaitu ijabul mar'i bi nafsi. Seseorang merasa ujub dengan dirinya. Kemudian perkara yang kedua yaitu yang bisa membatalkan seorang amal seseorang, yaitu menurut Imam Abu Dawud dalam sunannya, yaitu pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Lalu Allah batalkan dan hancur leburkan amalnya. Terus sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang itu?
sungguh sangat merugi orang itu, membawa pahala sebesar gunung Tihamah, ternyata Allah batalkan. Maka Rasulullah bersabda, mereka yaitu suatu kaum seperti kalian yang mengambil makan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut kepada manusia daripada Allah. Dia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi oleh Allah. Sehingga pengawasan Allah bagi dia sesuatu yang hina di matanya. Saat ia diawasi oleh gurunya, saat ia diawasi oleh manusia, saat ia diawasi oleh istrinya, dia bertakwa kepada Allah. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi dirinya, padahal Allah selalu mengawasi dirinya, dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melanggar Allah, melanggar perintah Allah, maka Allah hancur leburkan pahalanya sebesar gunung Tihamah. Betapa meruginya diri kita yang takut kepada Allah saat kita berada di hadapan manusia saja. Tapi ketika kita sendirian tidak menjadi hamba yang takut kepada Allah. Padahal salafus salih terdahulu mereka ketika sendirian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang bisa menghabiskan dan membatalkan amal kita adalah kezaliman kita kepada orang lain dengan cara menggibahnya ataupun menyakiti hatinya dan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa berkata bahwa seburuk-buruk dermawan adalah seorang dermawan dengan pahalanya dia berikan hadiah kepada orang lain, lalu dia gibah orang lain itu, dia sakiti hati orang lain itu, dia pukul orang lain, maka sungguh orang ini adalah orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirhama lah wa la mata'a lah." Orang-orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah bahwa orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala besar yang lainnya, ternyata dia pernah menggibah orang lain, dia pernah menyakiti hati orang lain, dia pernah menempeleng orang lain, bahkan dia pernah mengucurkan darah seseorang. Fa yuqa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka ia pun memberikan amalan soleh itu kepada orang-orang yang pernah ia dizalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudha ma alaihi. Ketika amal solehnya telah habis, padahal yang dizalimi masih banyak, apa yang terjadi? Maka diambillah dosa-dosa orang yang ia zalimi itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka api jahanam. Subhanallah, saudaraku sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang dermawan dengan amalan soleh untuk kita berikan kepada orang lain, padahal kita sangat butuh pada hari kiamat kelak, tapi kemudian kita berikan kepada orang yang kita sakiti. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله